Teman masa kecil tunangan saya menyeret saya ke dalam air. Menguji perasaannya. Dia menarik saya dan berkata, "Mari kita lihat. Siapa yang benar-benar dia cintai?" Saya menyadari apa yang dia inginkan. Ketika dia hendak menyentuh saya, segera mengambil langkah besar untuk mundur. Aku bebek kering. Bukan gaya saya untuk mempertaruhkan nyawa demi seorang pria. Tang Lin mengajak saya untuk pergi ke danau. Saya pikir itu adalah kencan ganda. Pergi dengan penuh semangat. Hanya untuk menemukan orang lain. Salah satunya adalah saudara laki-lakinya yang baik, Lin Sheng. Saya selalu memiliki masalah dengan hal itu. Anda tahu, jenis yang saling mencekik satu sama lain. Yang satunya lagi adalah plum kecilnya, Liu. Saya juga tidak menyukainya. Mencincang, cara berjalan, cara berbicara. Itu selalu memberi saya perasaan yang tidak enak. Dan setiap kali dia ada di sana, Downing dan saya selalu bertengkar mengenai hal-hal kecil seperti ini dan itu. Bagian dengan persyaratan yang buruk. Mereka semua memiliki hubungan keluarga dengannya. Saya tidak terlalu senang saat naik ke atas kapal. Kemudian saya menyadari bahwa Liu telah duduk di sebelah Tang Ning. Sebenarnya, saya sudah terbiasa dengan hal itu. Saya tidak ingin mempermasalahkannya sekarang. Atau kita akan bertengkar lagi. Saya meninggalkan kabin dengan gusar. Naiklah ke atas haluan dan hirup udara segar. Tapi Liu yang dibenci sudah keluar. Dia berdiri di depan saya. "Lihatlah aku dan tanyakan pada Yunin. Saya pikir Anda punya akal sehat. Keluar dari pernikahan. Aku punya raut wajah. Persempit mata Anda dan katakan saya tahu Anda sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Memikirkan tunangan orang lain. Beraninya kau?" Dia adalah gadis paling berbakat di Kyoto. Dia tertawa kecil, "Anda pasti sudah melihatnya. Perasaan saudaramu padaku. Dia hanya belum menyadarinya." "Oh, ya?" Aku mengejang. Memberinya senyum palsu. Tapi dia bilang dia tidak melihat Anda sebagai seorang wanita. Ini adalah cinta sejati bagi saya. Wajah Liu menjadi putih. Matanya melirik ke belakang saya. Lalu tertawa, "Lalu kita lihat saja nanti. Siapa yang benar-benar dia cintai?" Dia mengatakan akan menarik saya. Saya menyadari apa yang dia inginkan. Ketika dia hendak menyentuh saya, segera mengambil langkah besar untuk mundur. Dia tidak berhasil dalam rencananya. Manik-manik cahaya tiba-tiba tersenyum padaku. "Bersandarlah." Saya meraihnya. Tapi saya tidak berhasil. Ini hanya segenggam udara. Anda pasti tergila-gila melihatnya melompat-lompat di danau. Aku cemas. Saya meminta bantuan. Tapi segera setelah saya mengatakannya, saya merasakan sebuah tangan di belakang saya mendorong saya. Aku terbelalak, berteriak dan jatuh ke dalam danau. Air mengalir ke dalam mulut dan hidung saya dari segala arah. Aku kesal. Saya tidak tahu yang mana dari mereka yang merokok. Dorong saya ke dalam air. Sudah berakhir. Aku bebek kering. Tidak bisa berenang. Kita sudah mati. Tapi saya ingin hidup. Saya putus asa untuk bertahan hidup dan saya memukul-mukul. Miringkan kepala Anda ke belakang sejauh yang Anda bisa. Berteriak dengan suara paling tinggi untuk meminta bantuan. Liu berada tidak jauh dari saya, memeluk saya. Saya bisa tahu dari keadaannya bahwa dia akan buang air. Saya tidak percaya dia masih melakukannya. Saya ingin memarahinya. Tapi tubuh saya tenggelam. Kesadarannya juga sedikit kabur. Dan kemudian dalam keadaan linglung, saya melihat dua sosok berenang ke arah kami. Ada satu hal yang menjadi fokus utama. Haoran adalah tunangan saya, Tang Ning. Saya merasa memiliki kesempatan untuk hidup. Hubungi dia. Dengan lemah kata Downing, "Tolong aku." Tapi suara Liu terngiang di telingaku lagi, saudara yang keras. "Tolong aku. Tolong aku." Lalu aku melihat Downing menatapku. Tapi itu sudah keluar jalur. Saya kaget. Pejamkan mata Anda dalam keputusasaan. Tubuhnya perlahan-lahan tenggelam. Dan saat itulah hal itu terjadi. Saya merasa diri saya diseret ke atas.
Naluri saya untuk bertahan hidup menuntun saya untuk menggunakan tangan dan kaki. Seperti gurita yang melilit pria yang menyeret saya. Sampai saya benar-benar keluar dari air. Kaki di atas kapal. Saya menyadari bahwa Roh Kuduslah yang telah menyelamatkan saya. Saya mengulurkan tangan untuk mendorongnya menjauh. Tapi saya tidak percaya Tang Ning tidak menyelamatkan saya. Sebaliknya, dia menyelamatkan Li Yu. Saya mengalami kentut otak. Tangan yang terulur segera berubah menjadi lengan di lehernya. Roh Sage melihat wanita ini. Tempelkan tubuh indah Anda pada diri Anda sendiri. Terbakar dengan kemarahan. Dia menatap wanita yang ada dalam pelukannya. Menjaga. Berapa lama kamu akan menggendongku? Apakah Anda tidak punya rasa malu? Aku menatapnya dengan lemah. Bagaimanapun juga, kami akan menjadi pasangan. Apalagi yang memalukan? Apa yang Anda bicarakan? Dia mendorong saya menjauh. Jangan memalingkan muka dari saya. Tapi saya bisa melihat bahwa telinganya merah. Saya berada di tanah, perlahan-lahan. Kalau begitu bangunlah. Untuk meringkuk dalam pelukannya. Saya mengaitkan jari telunjuk saya di wajahnya yang bengkok. Anda tidak bisa bertanggung jawab untuk menyentuh tubuh saya. Downing, yang baru saja berangkat dengan menggendong Rio, memiliki wajah yang hitam. Apa yang kamu lakukan? Aku mengabaikannya. Sebaliknya, Nevus melingkarkan lengannya di leher Lin Sheng. Lihatlah matanya. Serius. Kebaikan menyelamatkan nyawa SB. Tentu saja, saya akan memberikan diri saya kepada Anda. Kemudian saya menoleh dan melirik ke arah Li Yu yang berada di pelukannya. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Kau dan aku harus memutuskan pernikahan kita. Bagaimanapun juga, Anda memeluk Nona Li. Anda tidak boleh tidak bertanggung jawab. Nah, Tang Ning ingin menjatuhkan Li Yu. Tapi Li Yu mencengkeram kerah bajunya. Bagaimana dengan saudaramu? Aku telah menyebabkan masalah lagi. Downing menatap saya dengan tajam. Menundukkan kepalanya, dia menenangkan Li Yu. Tidak apa-apa. Aku sudah berjanji pada Bibi Li untuk menjagamu. Saya tidak bisa membiarkan Anda lolos dengan apapun. Adapun Wan Ning, dia hanya marah padaku. Anda akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Aku mengejek. Siapa yang kesal dengan Anda? Apakah Anda memiliki sesuatu yang membuat Anda marah? Saya tidak tahu dari mana kepercayaan diri Tang Ning berasal. Tidak bisakah saya menikah tanpa dia? Jangan bilang saya sudah mengambil keputusan tentang Lin Sheng. Bahkan tanpa Lin Sheng, ada banyak pria yang ingin menikahi saya. Oke, Wen Wanning. Tang Ning benar-benar menenggelamkan wajahnya. Saya ditegur dengan nada keras. Aku tahu kau meninggalkanku hari ini. Anda menyelamatkan rumah sakit terlebih dahulu. Tapi saya menyelamatkan Lin Sheng terlebih dahulu karena saya tahu dia akan punya waktu untuk menyelamatkan Anda. Saya pastikan Anda akan aman. Itulah mengapa saya melakukannya. Dan pilihan saya terbukti menjadi yang terbaik. Kalian berdua akan diselamatkan. Maukah kau menghentikannya? Selesai berbicara, dia menggendong Liu ke dalam kabin. Saya meninggalkan Lin Sheng dan saya saling menatap satu sama lain. Aku tertawa. Apa cara terbaik? Tidak ada cinta berarti tidak ada cinta. Bagaimana lagi dia bisa tahan melihat saya disentuh oleh pria lain? Bagaimana Anda bisa mempercayai saya kepada pria lain? Saya menoleh untuk melihat mereka. Punggung pria yang pergi bertabrakan dengan mata pria yang senang. Pikiran saya kembali teringat pada apa yang dikatakan Liu sebelum dia jatuh ke dalam air. Cobalah untuk mencari tahu siapa yang benar-benar dicintainya. Saya tersenyum sendiri. Air mata jatuh dari sudut mata saya. Ternyata dia menang. Aku benar-benar pecundang. Saya menundukkan kepala terhadap dada Lin Sheng. Yoyo bertanya apakah saya dulu bodoh. Sangat menyenangkan untuk menjadi naif. Bodoh. Lin Sheng berkata dengan sikap tidak ramah. Aku cemberut. Menatapnya untuk beberapa saat. Dan meniup wajahnya. Sekarang aku tidak bodoh. Maukah kau menikah denganku? Mata Lin Sheng menghilang dengan jijik. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mencubit rahang saya dengan keras. Tanyakan pada gadis yang lebih besar. Tidak ada jalan untuk kembali, Anda tahu?
Lalu apakah Anda berani mengambil pedang ini atau tidak? Aku mengangkat alis. Lin Sheng menatap wajah saya dengan seksama. Tiba-tiba dia menjatuhkan tangannya dan menggigit bibir saya dengan keras. Menggigit dan menggerogoti. Saya memejamkan mata perlahan-lahan. Seperempat jam kemudian, saya jatuh ke dalam pelukannya, terengah-engah. Dia membisikkan di telinga saya bahwa saya akan menunggu Anda untuk mundur. Anda juga harus kembali dan mempersiapkan mahar. Dia dan saya langsung cocok. Ini adalah komitmen seumur hidup. Ini adalah pertama kalinya kami menghabiskan sebagian besar hari dalam keharmonisan seperti itu. Saat kapal berlabuh, Tang Ning membantu Satsuki. Dia melihat kami bersama. Gelap. Apa yang kamu lakukan, Netimer? Saya memutar bola mata saya. Apa yang kamu lakukan? Itulah yang kami lakukan. Apa? Downing berteriak kaget. Terlihat tidak sehat. Kemudian dia mungkin menyadari bahwa dia telah bereaksi berlebihan. Memisahkan matanya lagi dengan malu-malu. Dan bibir Rio yang merah dan bengkak serta pipinya yang berpunuk. Mereka semua memberitahu saya apa yang mereka lakukan di sana. Tetapi pada saat ini, tidak ada apa-apa di hati saya. Mungkin aku baru saja melakukannya. Jadi saya tidak merasa terlalu marah. Sebaliknya, saya pikir aneh jika tidak ada yang terjadi. Mengapa hanya boleh dibakar oleh gubernur? Jangan biarkan orang-orang menyalakan lampu. Aku menatap Liu. Tenaga kerja. Downing sangat marah. Bagaimana bisa sama? Menyala. Bulan menyentuh air. Kram betis. Saya hanya mengangkatnya. Bagaimana denganmu? Kau sendirian. Anda tidak bisa melakukan itu. Saya dipenuhi pelet ketika saya masuk ke dalam air. Tentu saja, saya membutuhkan Lin Sheng untuk mengangkat saya. Selain itu, kami akan keluar dari pernikahan. Anda tidak peduli dengan siapa saya. Dengan itu, saya mengambil Lin Sheng dan pergi. Kita akan naik ke gerbong. Lin Sheng bertanya kepada saya kemana saya akan pergi. Pergi ke rumah Don, kata saya, terlihat sedikit linglung. Lin Sheng mengendus kata-katanya. Mendengus. Anda tidak akan menyerah, bukan? Saya akan keluar dari pernikahan. Saat Downing pergi. Itu lebih baik. Mendengar itu, wajah Lin Sheng sedikit lebih santai. Saya melihatnya seperti ini. Lucu sekali menanyakan apa yang Anda khawatirkan. Aku hanya ingin mengingatkan Nona Besar Wen. Tepati janji Anda. Atau aku akan tanpa ampun. Saya menyentuh pipinya untuk meyakinkannya. Untuk wajah kecil Anda. Saya bahkan tidak akan mengingkari kata-kata saya. Di depan rumah Don. Ketika saya keluar dari mobil, Lin Sheng berkata dengan cemas. Aku akan pergi denganmu. Tidak, ini antara saya dan Downing. Anda tidak boleh terlibat. Lin Sheng Wen Wen Yin Min Min Meng Chun, idiom, slogan Partai Komunis Tiongkok setelah revolusi kebudayaan. Saya tidak ingin memaksakannya. Aku akan menunggumu di sini. Bagus, saya tertawa. Memegang tangan pembantu. Keluar dari gerbong. Ke Istana Tang. Menuju ke halaman utama. Karena saya orang biasa. Perjalanan itu tidak mulus. Halaman rumah Bunda Tong. Tang Ning berdiri di tengah ruangan dengan Liu dalam pelukannya. Temui aku di sana. Dia melepaskan Liu. Saya masih sangat tidak nyaman dengan wajah saya. Aku telah merusak reputasi Yu hari ini. Saya harus bertanggung jawab. Liu berlutut di tanah. Lihatlah Ibu Tang dengan rasa iba. Bibi Tong, tolong katakan ya. Saya tidak akan bertarung dengan Wan Ning. Selama aku bisa tetap berada di sisi kakakmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Ibu Don tidak bisa menahannya. Tapi Anda mengkhawatirkan saya. Lihatlah ke arahku. Tanyakan pada Wan Ning. Bagaimana tidak bagaimana? Saya berkata dengan suara dingin. Meskipun begitu, saya tidak peduli dengan penghormatan Ibu Tang. Lihatlah Liu dan katakan bahwa Anda tidak perlu bersimpati. Ketika saya selesai dengan Downing, apakah Anda akan menjadi selir atau orang biasa atau istri? Saya tidak akan ada hubungannya dengan itu. Downing mengerutkan kening.
Mr. Chen mengatakan Wen Wanning. Anda belum selesai, bukan? Tubuh Nek telah dinodai oleh saya hari ini. Saya hanya membawanya untuk menyelamatkannya. Kita tidak bisa hanya melihatnya dengan 3 kaki sutra putih. Mari kita lanjutkan hidup kita. Wajah Ibu Tang juga tenggelam. Wanning, apakah Anda benar-benar ingin melepaskan pernikahan Anda demi seorang selir? Penyakit yang sangat bagus. Anda tidak diterima di keluarga saya. Saya mengendus dan diam-diam mengamati ruangan itu. Tiba-tiba, dia tertawa. Saya tidak percaya saya tidak pernah mengetahuinya. Mengapa semua orang di ruangan ini begitu asyik dengan diri mereka sendiri? Tannenbaum dari Downing, C820880, penyair dinasti Tang. Liu juga tampak seolah-olah saya sedang berusaha melarikan diri darinya. Bukankah aku bodoh sebelumnya? Saya tidak percaya Anda percaya pada omong kosong Tang Ning. Tidak ada yang namanya cinta sejati untuk pria seperti dia. Saya khawatir ini semua tentang keuntungan bagi saya. Ibu Don juga tidak benar-benar mencintai saya. Saya hanya takut dengan kekuatan kakek saya. Bagaimanapun juga, kakek saya adalah seorang menteri. Keluarga Tang hanyalah sebuah gelar kosong. Tapi mereka semua masih dalam daftar gaji. Berpikir tentang apa yang dikatakan Tang Ning sebelumnya. Dia meminta saya untuk membantunya menemukan kakeknya. Saya cukup bodoh untuk melihat ke pintu belakang. Untungnya, kakek saya menyayangi saya. Namun dia bersikeras agar kami membicarakannya setelah kami menikah. Dan lihatlah cara dia melindungi Liu. Saya khawatir satu-satunya bantuan yang tersisa adalah untuk Liu. Saya melihat Liu mencibir. Kau menang. Liu tampaknya terkejut dengan saya. Meringkuk ketakutan dalam pelukan Tang Ning. Saya tidak percaya air mata saya keluar begitu saja. Saudari Wanning, saya tidak ingin bersaing dengan Anda. Saya melihat dia bertingkah menyedihkan lagi. Ini sangat menjengkelkan. Saya tidak bisa tidak berpikir bahwa Anda tidak mencoba untuk bersaing dengan saya. Anda adalah orang yang sengaja jatuh ke dalam air. Seret aku ke bawah lagi. Ini hanyalah sebuah ujian untuk melihat bagaimana Downing akan bereaksi. Saya pikir Anda telah memenangkan yang satu ini. Aku mengakui. Mulai sekarang, Downing adalah milik Anda. Anda harus terus mengawasinya. Jangan sampai kehilangan Liu. Menjadi pucat saat mendengarnya. Air mata berlinang di mata saya. Ini tidak akan jatuh, bukan? Dihargai oleh orang-orang. Bagaimana Tang Ning bisa duduk diam? Lemparkan padaku Wen Wanning. Jangan katakan itu. Jade tidak bisa berenang. Bagaimana Anda bisa mempertaruhkan nyawa Anda untuk hal seperti itu? Tapi Anda tahu air. Apakah Anda akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya? Saya bertanya kepada Downing dan dia langsung menjawab, tentu saja tidak. Tapi dia berpikiran sederhana. Tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Aku tahu aku tidak menyelamatkanmu hari ini. Anda memiliki api di dalam hati Anda. Tapi Anda bisa mengirimkannya pada saya. Jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Saya memilih untuk menyelamatkan Jade. Dia tidak ada hubungannya dengan itu. Jika Anda berbicara tentang menarik diri dari pernikahan lagi, aku akan membuatmu bahagia. Sehingga Anda tidak perlu mempermasalahkannya di kemudian hari. Ini benar-benar menyebalkan bagi Tang Akse. Masih berpikir aku adalah wanita yang setia padanya? Dia bahkan tidak melihat apa yang telah dilakukannya. Saya masih menggendong Liu dalam pelukan saya. Anda terlalu berani berdebat dengan saya. Saya sudah sadar saat ini. Maka inilah saatnya untuk keluar dari pernikahan. Posting lebih banyak. Dan sebuah tanda mata. Saya tidak akan pernah menikah dengan siapapun dalam hidup saya. Itu lebih baik daripada menikahi Anda. Anda harus bertanggung jawab atas Nona Li. Jika tidak, saya tidak bisa menjaminnya. Apakah akan ada publisitas tentang pencapaian Anda? Lebih baik mengurung sampah. Jangan main-main dengan gadis-gadis baik lainnya. Kau serius? Downing melihat bahwa saya memiliki tekad yang kuat. Kepanikan di mata Anda. Tapi detik berikutnya, dia mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan suara yang dalam, Wen Wanning. Sebuah trik perdagangan. Saya bisa bermain dengan Anda sekali atau 2 kali.
Terlalu banyak itu membosankan. Itulah mengapa saya tidak mencoba untuk bergerak. Aku serius. Dan saat itulah hal itu terjadi. Ibuku akan datang. Memberi saya tatapan yang meyakinkan. Di belakangnya, suster. Di tangannya, dia memegang pengikut Tang Ning dan tanda pertunangan. Aku lega. Sekarang saya akan tetap berada di pinggir lapangan. Jadilah wanita yang tenang dan cantik. Ibu saya akan mengurus sisanya. Downing melihat ibu saya datang. Ketahuilah bahwa saya serius kali ini. Akting langsung. Ibu dari Chestian Don dengan senyum manis di wajahnya. Ibu, lihat anak itu. Dia bermain-main. Bagaimana Anda bisa serius? Saya rasa tidak. Ibu saya melirik sekilas ke arah Tang Ning dan Liu. Cara Anda meringkuk satu sama lain. Bukankah ini cinta seorang pria dan cinta seorang selir? Kami memiliki keluarga di malam hari. Saya tidak ingin menjadi gadis yang merusak hubungan orang lain. Nyonya Tang, apa yang Anda paksakan itu tidak manis. Malam hari adalah waktu yang manis sejak ia masih kecil. Apa yang Anda bicarakan? Kami, Tang Ning, sangat menyukai Nihting. Ini adalah sebuah kebetulan. Ini hanyalah kasus penyelamatan nyawa seseorang. Ini adalah aib bagi reputasi gadis itu. Maka Wan Ning tidak bisa menyakiti Nona Li selama sisa hidupnya. Pernikahan atau sang ayah? Dom segera berkata. Tidak mungkin, mereka bisa jadi adalah kakak beradik. Ini tidak akan terlalu menjadi masalah. Saya menatap Liu dengan ejekan. 1000 perhitungan kalah dengan kenyataan. Dan kepolosannya sendiri. Dia segera menarik saudara Tang Ning Ning. Ini semua karena saya sehingga Anda dan Wan Ning mengalami kesalahpahaman. Tinggalkan aku sendiri. Memujuk suster Wan Ning. Aku akan kembali. Setelah itu, ia pun beranjak pergi. Aku sangat menyedihkan. Aku sangat menyedihkan. Aku sangat menyedihkan. Saya menatapnya dengan senyuman di wajah saya. Tentu saja saya tahu apa yang dia khawatirkan. Seandainya kita memiliki saudara laki-laki dan perempuan, mereka tidak akan pernah sama lagi. Downing lebih mengasihaninya. Menatapku. Saya mengangkat alis ke arahnya. 2 kata diucapkan dalam hati. Urat nadi di dahinya menyembul keluar. Dia kemudian memegang Liu. Jangan pergi, aku akan menikah. Ibu, mundurlah dari pernikahan. Kemudian dia menatap saya. Mengingat dengan kehangatan dan keanggunan. Anda adalah orang yang bersikeras untuk menarik diri dari pernikahan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Aku mengangguk. Segera setelah kata-kata Tang Ning meninggalkan mulutnya, Donom langsung tergerak hatinya. Gelap gulita. Saya telah menggali ke dalam mata Liu. Dan kemudian mereka harus setuju untuk mundur dari pernikahan. Semuanya sudah berakhir. Saya berjalan melewatinya tanpa melihat ke arah ibu saya. Tang Lin berkata dengan kejam bahwa karena kita bukan tunangan lagi. Jangan salahkan saya karena tidak melindungi Anda. Saya berhenti sejenak dalam langkah saya saat itu. Tangan mengepal. Tidak masalah jika longgar. Saya pergi tanpa menoleh ke belakang. Itu hanya gosip. Ini akan segera mereda. Saya naik ke dalam gerbong. Angkat tirai. Mengetahui bahwa Lin Sheng masih. Duduklah di dalamnya. Memiliki tampilan yang keren di mata seseorang. Tapi itu hangat. Saya terdiam dan menatapnya. Saya menemukan orang ini cukup mengintimidasi ketika dia tidak berbicara. Jangan masuk dulu. Suaranya yang pelan terngiang di telinga saya. Saya kembali sadar. Dengan wajah merah, dia duduk. Kereta itu berjalan menjauh dari kediaman Tang. Saya mengintipnya dari waktu ke waktu. Menemukannya dengan mata tertutup. Semuanya begitu tenang. Saya sedikit marah. Kenapa kau tidak bertanya padaku? Dan sekarang ibu negara dari keluarga Wen telah turun tangan. Saya yakin mereka telah mundur dari pernikahan. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Bagaimana jika tidak? Ibu negara dari keluarga Wen hanya perlu bergerak. Tidak ada yang namanya bidikan yang buruk. Bagaimana jika saya kembali pada kata-kata saya? Saya mendapat pesan dari Tuhan. Matanya terbelalak. Aku tersentak ke belakang.
dan kemudian bereaksi terhadap fakta bahwa dia membuat saya takut. Dapatkan bugar. Kenapa kau menakut-nakuti aku? Dan saat itulah hal itu terjadi. Gerobak itu bergelombang. Saya diayunkan ke dalam pelukannya. Dia menyelipkan lengannya di pinggang saya. Di telingaku. Dia mengatakan bahwa bahkan jika Anda menikahi Tang Ning, aku juga tidak akan melepaskanmu. Nafas hangat di daun telinga dan leher saya. Telinga dan leher saya memerah. Saya panik dan mendorongnya menjauh. Apa yang kau lakukan? Saya pikir Anda sangat membenci saya. Itu karena Anda adalah menantu orang lain. Mengapa saya ingin bertemu dengan Anda? Tapi tidak sekarang. Anda akan menjadi menantu saya mulai sekarang. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan kepada Anda. Nada suaranya bukannya tanpa kebanggaan dan kemenangan. Aku mengejang. Jadi, Anda memberikan hadiah kepada orang luar. Apa kau sedih? Dia datang entah dari mana. Ada ekspresi kehati-hatian di matanya. Aku mengangkat bahu tidak. Sebaliknya, saya merasa lega. Saya kira saya sudah menduga hal ini akan terjadi. Hanya saja saya telah menunggunya untuk mengatakan sesuatu. Hanya saja saya tidak berpikir. Saya adalah orang yang membawanya. Lin Sheng menarik pandangannya. Kepalkan tangan Anda di atas lutut. Sepertinya lega. Maka itu bagus Anda memilih saya. Saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Saya menatapnya dengan serius. Sejenak ia mengerutkan bibirnya dan tertawa. Saya rasa saya sudah cukup melihat perilaku buruk pria. Itulah mengapa saya tidak begitu yakin dengan apa yang mereka katakan. Bukan berarti Downing tidak pernah membuat janji serupa. Tapi ternyata tidak. Janji tidak lebih dari sekadar janji. Itu tidak masuk akal. Hanya saja dalam cinta dua orang. Ini hanya sesuatu yang diperlukan untuk memperkuat hubungan. Ketika cinta hilang, hal ini mengalahkan tujuannya. Bukan berarti pihak yang membuat janji tidak akan menepatinya. Ini adalah orang yang telah dijanjikan cukup banyak kekecewaan. Ini adalah pengabaian otomatis. Saya akan menunggu dan melihat. Dia menatap saya. Katakan sesuatu. Pembantu itu secara faktual mengangkat tirai gerbong. Gadis itu telah tiba. Aku di sini. Bukankah kau harus pergi? Bagaimanapun, saya akan membuktikan bahwa saya berbeda dengan Downing. Dia menepati janjinya. Jadilah yang pertama untuk pergi. Dan kereta saya masuk melalui pintu depan. Ketika kakak tertua saya mengetahui pengunduran diri saya. Dengan senang hati. Anda akhirnya selesai dengan hal yang mengerikan itu. Saya tahu dia tidak bagus. Anda telah sadar tepat pada waktunya. Ayah saya takut saya akan merasa tidak enak. Tidak apa-apa, kita tunggu sampai angin reda. Saya akan mencarikan yang lebih baik. Dijamin 1000 kali lebih baik dari Downing. Saya bermain-main dengan potongan-potongan itu. Hal itu muncul entah dari mana. Dalam beberapa hari lagi, keluarga tetangga akan melamar. Persiapkan diri kalian. Siapa? Ayahku dengan bodohnya bertanya. Mulut adik saya ternganga. Maksud Anda adalah lingkungan sekitar. Ada berapa banyak tetangga di Kyoto? Saya tidak tega untuk mengatakan. Tapi itulah keluarga Lin. Ada 3 putra mahkota. Putra pertama dari keluarga Lin. Dia bahkan menjadi penasihat pangeran di usia muda. Muda dan menjanjikan. Memiliki prospek yang tak terbatas. Ini juga merupakan tradisi keluarga yang telah berusia berabad-abad. Keluarga Lin menghasilkan seorang sarjana di setiap generasi. Saya pernah mendengar bahwa ada aturan leluhur bahwa seorang pria hanya dapat memiliki selir jika ia memiliki 45 anak laki-laki. Keluarga yang begitu mulia ingin menikah dengan Anda. Tidak bisakah aku hanya meliriknya? Alasan mengapa saya tidak berpikir 2 kali untuk mengejar Lin Sheng hari ini. Namun, itu adalah sebuah dorongan hati. Tapi itu juga karena keluarga Lin. Tradisi leluhur khusus. Saya tidak mencari kasih sayang kali ini. Lihat saja kondisinya. Dan di Kyoto, orang kaya, berkuasa, dan dibesarkan dengan baik. Keluarga Lin tidak ada duanya. Tidak ada orang lain yang berani menjadi yang pertama. Karena saya tidak akan memiliki Downing.
Ada peluang besar di depan kita. Ini tidak akan mudah. Kakak tertua datang dengan tenang, membisikkan siapa yang ada di keluarga Lin. Saya mengamati ruangan itu. Jika Anda ingin tahu, saya tidak akan memberitahu Anda. Hentikan, Wan Ning. Katakan siapa orangnya. Ayah harus menjadi penilai karakter yang baik. Ayah saya berkata dengan panik. Aku menghela napas. Itu adalah Mayor Pangeran. Apalagi dengan semua isak tangis yang terjadi di dalam rumah. Saya tidak bisa tidak memegangi kepala saya di tangan saya. Kakek Anda adalah menteri rumah tangga. Tidak terlalu berlebihan untuk ditanyakan, bukan? Apa bedanya? Ini bukan tandingan bagi Downing. Apa yang salah dengan kalian? Ayah tidak bertanya padaku. Memikirkan hal-hal konyol yang telah saya lakukan hari ini. Segera memerah. Anda akan segera tahu apa yang terjadi. Saya bangkit dan segera pergi. Membuat keluarga yang penasaran menggaruk-garuk kepala. Saya masih makan keesokan harinya. Kakak laki-laki bergegas masuk ke halaman rumah saya. Ini tidak baik. Ada rumor bahwa Anda telah melakukan kesalahan. Perzinahan. Itulah sebabnya keluarga Tangs mundur dari pernikahan. Nenek, itu pasti Don Nines. Ini bajingan. Kakak laki-laki tertua menghantamkan tinjunya ke meja. Saya terdiam sejenak. Berpikir tentang apa yang dia katakan kemarin. Tertawa tanpa sadar. Saya pikir dia hanya berbicara. Jadi dia serius. Ternyata ketika sebuah hubungan berakhir untuk selamanya, wajah orang lain akan sangat jelek. Aku tercengang. Jangan repot-repot. Dengan cepat, rumor ini akan digantikan oleh rumor lain. Maksud Anda proposal tetangga? Saya tidak mengatakan apa-apa. Tundukkan kepala Anda dan minumlah bubur millet Anda. Tetapi, apakah ini dapat diandalkan? Sang kakak masih belum yakin. Saya menggelengkan kepala. Memang benar bahwa Anda tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk menyelamatkan Anda. Saya mengaitkan jari saya pada kakak tertua saya. Kakak tertua segera datang. Saya membisikkan sesuatu ke telinganya. Mata si sulung langsung berbinar. Itu ide yang bagus. Mengapa saya tidak memikirkan hal itu? Kalau begitu, saya sangat menghargai bantuan Anda. Tidak masalah. Ini untuk adik saya. Ini adalah kewajiban saya. Saya melihat kakak laki-laki tertua saya keluar dengan penuh semangat. Aku menggelengkan kepala tanpa daya. Hanya saja, yang tidak kami duga adalah kakak tertua pergi setelah itu. Lin Sheng akan datang. Dan mereka bahkan telah membawa surat nikah. Sekarang kami bahkan tidak perlu melakukan apapun. Tentu saja, tidak ada yang berani mengolok-olok saya lagi. Yang Mulia mengatakan bahwa saya berbudi luhur. Ini adalah tampilan yang bagus. Siapapun yang berbicara di luar gilirannya tidak menghormati Yang Mulia. Ayah menerima pesanan tersebut. Melihat Lin Sheng menatapku sepanjang waktu. Sangat berwawasan untuk mengatakan bahwa ini sudah terlambat. Anda mengajak Saint berkeliling. Aku menatapnya. Dia memiliki sorot mata yang menyuruhnya untuk terus maju. Dia datang dengan tangan di belakang punggungnya. Kami berjalan di atas lantai batu. Mengapa Anda meminta dekret kerajaan? Sayang sekali tentang pesan-pesannya. Saya pikir pernikahan akan melindungi Anda dengan lebih baik. Lin Sheng berkata dengan nada ringan. Tetapi Anda bisa mendengar sedikit ketegangan. Jangan salahkan saya jika saya hanya mengikuti rumor yang beredar. Saya menggelengkan kepala. Sekarang mereka hanya bisa iri pada saya. Jangan konyol. Saya sangat berterima kasih kepada Anda. Lin Sheng menghela napas lega. Itu bagus. Kami akan diam selama perjalanan. Tapi saya mendapatkan rasa damai dan tenang. Rasanya seperti Anda akan terus berjalan bersama orang-orang di sekitar Anda. Lumayan sampai si sulung kembali. Merusak suasana hati. Saudari, aku suka ditemani olehmu. Coba tebak. Downing membuat pengakuan publik. Sungguh menyenangkan untuk waktu yang lama. Sekarang rumor itu sudah berakhir. Mereka berdua dikutuk. Dia layak untuk diberitahu bahwa dia tidak melakukan pekerjaannya. Saya bahkan meminta mereka untuk menempatkan pasangan yang tidak baik itu di blok. Menceritakannya kepada pendongeng.
Biarkan dia yang menyebarkannya. Bangunkan gadis-gadis kecil yang tidak takut pada dunia dan jangan tertipu. Saya menyeka keringatnya dengan geli. Terima kasih, saudaraku. Kerja bagus. Lin Sheng bertanya dengan tidak percaya. Apa yang kamu lakukan sekarang? Aku tersenyum canggung. Saya tidak memiliki kakak laki-laki, tetapi saya tidak memiliki hati yang besar. Naning saya adalah seorang wanita yang penuh kebijaksanaan. Dia meminta saya untuk pergi ke keluarga Li untuk melamar dengan berpura-pura. Dia juga memberitahu Tang Ning secara diam-diam. Tidak, Dao Ning sedang terburu-buru. Saya pergi ke keluarga Li untuk mencari Liu Tang. Saya tidak akan membiarkan Anda lolos dari ini. Dia mengaku sudah lama jatuh cinta dengan Liu. Aku tidak menikah denganmu. Sekarang, keduanya benar-benar terikat. Saya tidak bisa menyakiti orang lain. Hehe. Jika kau pernah berbuat salah pada adikku lagi, tunggu saja sampai dia selesai dengan Anda. Saya akan menarik diri dari saudara saya. Jangan membuat kekacauan. Ya. Saudaraku, lihatlah Lin Sheng. Sebaiknya Anda pergi. Lin Sai muncul di belakang saya. Anda dapat lebih mempercayai saya mulai sekarang. Aku tersipu. Saya tergoda, tetapi saya tidak yakin. Tergantung. Saya lari setelah itu. Liu menikahi Tang Ning sesuai keinginannya. Tetapi hari-hari itu tampaknya tidak terlalu baik. Setiap kali saya melihatnya, dia terlihat kuyu. Saya dengar Ibu Tang membencinya. Menghancurkan erosi Dao Ning. Merusak karirnya. Dia telah bekerja keras dari hari ke hari. Doni tidak lagi terhubung dengannya seperti dulu. Saya tahu sesuatu tentang hal ini. Karena Doni selalu mengganggu saya setiap kali dia melihat saya. Setelah dipukuli beberapa kali oleh Lin Sheng, saya takut untuk bergerak. Tapi mereka semua melampiaskannya pada Liu. Dan ikatan di antara mereka semakin menipis. Mungkin semua urusan cinta yang kehilangan dirinya sendiri. Semuanya akan usang oleh dunia. Hanya dengan menjaga hati Anda. Belajar mencintai diri sendiri. Dan kemudian mencintai orang lain. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuatnya bertahan lama. Tidak selalu dikatakan bahwa hanya ada input yang stabil. Apakah itu yang diperlukan untuk mendapatkan output yang stabil? Cinta yang Anda terima tidaklah cukup. Bagaimana Anda mencintai seseorang? Lebih baik bersikap egois. Keegoisan juga merupakan tanda cinta diri. Orang tua kita melahirkan kita. Kita tidak boleh diinjak-injak oleh orang lain. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi kita untuk menikmati kesenangan yang ditawarkan oleh kehidupan.